Cuman waktu itu saya langsung berhadapan dengan mereka ini. Saya hanya tanya gini, Bapak Ibu benar-benar mau melarang kami beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan iya. Dan ada seorang bapak yang berhadapan langsung, dia dengan keras menolak keras. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Kesempatan ini saya mengajak kita untuk mendengarkan satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan, pendeta, yang mana Bapak ini pernah dilarang untuk beribadah di gerejanya. Ia lalu kemudian berkata kepada orang itu, kalau Anda melarang kami untuk beribadah, Anda akan berurusan dengan Tuhan. Nah, tidak lama setelah itu, saudara-saudara, orang seberang yang melarang itu meninggal dunia. Ya, kita lihat videonya berikut ini. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya dapat kiriman video dan ditanya. Video itu berkaitan dengan pembubaran orang-orang Kristen atau umat Tuhan beribadah, dibubarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan umat Tuhan beribadah. Saya kasih kasih pemahaman saja. Pertama, saya sebagai hamba Tuhan sangat-sangat bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Ada beberapa kali tempat kami juga ibadah di salah satu kabupaten di Aceh. Kami juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Cuman waktu itu saya langsung berhadapan dengan mereka ini. Saya hanya tanya gini, Bapak Ibu benar-benar mau melarang kami beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan iya. Dan ada seorang bapak yang berhadapan langsung, dia dengan keras menolak keras tentang ibadah itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya bilang, ibadah ini kami lakukan, ini perintahnya Tuhan Yesus, Tuhan saya. Jadi kalau bapak atau semua orang-orang berani melarang kami beribadah, padahal kami mau menyenangkan itu Tuhan, maka urusannya bapak dengan Tuhan. Kami nggak apa-apa nggak ibadah, mau ibadah pribadi masing-masing berdoa, tapi biarlah bapak yang berurusan dengan Tuhan. Lalu kami bubar, anggota saya suruh bubar. Nah itu jam 3 sore kami ibadah. Nah jam 4 tepat kami dapat kabar bahwa orang yang berhadapan dengan saya, dengan kami lah, bapak itu meninggal dunia. Nah dari situ mereka tidak lagi pernah mengganggu ibadah kami. Dan ada juga sekali, ada seorang katakanlah juga imam satu masjid yang mengganggu ibadah juga, itu di daerah Menteng. Nah waktu itu saya dipanggil. Saya juga katakan kepada jemaat, tenang ya. Saya tanya lagi, apakah bapak melarang kami ibadah? Iya, oke. Kami mau ibadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kalau bapak yang melarang kami ibadah, biarlah bapak yang berurusan dengan Tuhan kami. Nah itu juga begitu. Nah itu kejadiannya jam 10 siang, tapi dia meninggal jam 8 malam. Nah, jadi gini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, khususnya para gembala ya, kita nggak usah ngotot. Artinya betul ibadah itu penting. Kalau kita ibadah itu dilarang ya, atau kita ibadah itu di demo, nggak usah susah-susah, nggak usah viral-viralkan. Hadapi aja orangnya, ingatkan, dan Anda harus beriman. Pendeta ini harus beriman dan hidup kudus. Pendeta-pendeta hidup kudus lah. Karena apa? Saya sampai hari ini percaya Tuhan saya ajaib. Apa yang saya omongkan itu Tuhan kehendaki. Itu bukan doa. Saya nggak menginginkan orang lain mati, enggak. Tapi ketika saya sampaikan itu, saya katakan Anda berurusan dengan Tuhan, itu luar biasa. Saya nggak takut berurusan dengan siapapun, dengan polisi, tentara, dengan siapapun lah pokoknya. Kalau orang dia. Tapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, hati-hati. Tuhan Yesus itu hidup. Jadi kalau ibadahmu, gerejamu ditolak, tidak boleh ibadah, nggak usah ribut, nggak usah viralkan. Hadapi orang itu dan tanya, apakah bapak melarang kami beribadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus? Kalau dia katakan iya, biarlah bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang urus. Setelah kejadian itu lihatlah, pasti ada hal yang luar biasa. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun dilarang ibadah di situ, pergi pulang ke rumah masing-masing, ibadah dulu masing-masing. Ingat, dengan beriman, hati yang tulus, Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu hidup. Yakinlah,
Kalau itu Bapak Ibu lakukan, nggak usah viral-viral, hadapi saja dan tanyakan, apakah Anda melarang kami beribadah? Kami biar ibadah ini diperintahkan oleh Tuhan, menyenangkan hati Dia. Tapi kalau Bapak berani perintahkan kami nggak boleh menyenangkan hati Dia, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang ngurus. Dan berapa kejadian itu membuat orang tidak lagi mau mengganggu ibadah kami sebagai orang Kristen. Terima kasih, salam damai, tetap semangat. Dengan panggilan Tuhan, setia sampai Tuhan panggil, maka kita ada di surganya yang kudus. Salam, salam penginjilan Mamos. Tuhan memberkati. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita itu orang Kristen dibenci, tapi Alkitab mengajarkan kepada kita supaya jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang berbuat jahat kepada kita, jangan kita balas. Orang tidak senang dengan kita, biarkanlah itu. Tapi yang jelas bahwa kita diajarkan untuk mengasihi setiap musuh-musuh kita. Nah, kita lihat di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kita diajarkan untuk mengasihi musuh-musuh kita, bahkan kita doakan mereka. Untuk apa kita doakan? Kita doakan supaya mereka bertobat. Kita tidak pernah diajarkan untuk membenci, tapi kita diajarkan untuk mengasihi musuh-musuh kita. Orang membenci kita, kita kasihi mereka. Ya. Kemudian juga di dalam Lukas 6 ayat 27 itu dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ya. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, jangan musuh, jangan benci mereka. Nah, itu luar biasanya, saudara-saudara. Lalu kemudian juga dalam Roma 12 ayat yang ke-19 itu dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi, kita diajarkan tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Tugas kita adalah berdoa. Tugas kita adalah mengasihi mereka. Jangan pernah ada dendam kepada mereka. Ya, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita hanya berdoa kepada Tuhan supaya kita dilindungi, supaya kita dijaga. Selebihnya itu biarlah urusan Tuhan. Musuh-musuh kita biarlah, kalau mereka tidak bertobat, biarlah mereka berurusan dengan Tuhan. Nah, juga di dalam Roma 12 ayat yang ke-14 dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Kita diajarkan bahwa jangan engkau memusuhi, jangan engkau membenci, melainkan kasihilah musuhmu dan berkatilah mereka. Ini adalah suatu pengajaran yang tidak pernah ditemukan di dalam agama lain. Luar biasa, saudara-saudara. Semoga ini dapat bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.